Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwianisha Putri, mahasiswi Prodi Manajemen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan just in time pada perusahaan Toyota. Langsung saja kita bahas. Nah, sebelum membahas penerapan just in time pada perusahaan Toyota, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian just in time. Just in time adalah sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan. Dengan adanya sistem JIT, kita telah mengatasi 3 pemborosan di antara 7 pemborosan yang harus dihindari dalam sistem produksi. Selanjutnya, di sini ada sejarah Toyota Motor Corporation. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang ini didirikan pada 28 Agustus pada tahun 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Saat itu, Sakichi Toyoda mampu menjadi titik terang bagi industri Jepang. Tak lama berselang, melansir dari laman Goikindo, Kiichiro Toyoda mulai merintis Toyota Motor Company sebagai anak perusahaan Toyoda Automatic Loom Works. Kiichiro mengubah nama perusahaannya dari Toyoda menjadi Toyota karena dianggap lebih memilih keberuntungan secara marketing dan lebih mudah ditulis dalam huruf Jepang. Seperti kebanyakan produsen otomotif besar, Toyota juga memiliki andil dalam Perang Dunia untuk memproduksi kendaraan militer yang lahir dari pabrik di Pulau Honshu. Pada tahun 1970-an, Toyota disebut telah berhasil menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global, bahkan selama beberapa dekade. Toyota menjadi produsen mobil terbesar di Jepang dan terus berkembang di pasar AS. Toyota terkenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar, serta andal. Layaknya image yang ditunjukkan oleh Corolla, sedan paling laris di dunia. Saat ini, Toyota juga terkenal sebagai produsen mobil yang memiliki fasilitas produksi di banyak negara, mulai dari Argentina, Brazil, Kanada, Cina, Kolombia, Republik Ceko, Mesir, Prancis, Malaysia. Selain itu, juga ada di Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela, Vietnam, dan termasuk juga di Indonesia. Selanjutnya itu penerapan JIT di pabrik Toyota. Penerapan JIT di pabrik Toyota memiliki prinsip bahwa just in time berarti membuat hanya apa yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Misalnya, secara efisien menghasilkan sejumlah besar mobil yang terdiri dari sekitar 30.000 komponen. Perlu untuk membuat rencana produksi rinci yang meliputi bagian pengadaan, menyediakan apa yang dibutuhkan, ketika dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Sesuai dengan rencana produksi ini dapat menghilangkan pemborosan atau kesia-siaan, inkonsistensi, dan persyaratan yang tidak masuk akal sehingga meningkatkan produktivitas. JIT pada pabrik Toyota memiliki nama sendiri yakni dengan nama Toyota Production System atau TPS. TPS ini mengendalikan produksi dengan sistem Kanban yang memainkan peran secara integral. Sistem Kanban juga telah disebut metode supermarket. Pada TPS, penghapusan kesia-siaan dinamakan dengan penghapusan limbah. Pada awalnya, filosofi tersebut dinamakan dengan penghapusan lengkap semua limbah dari semua aspek produksi dalam mengejar metode yang paling efisien, seperti mesin yang diciptakan
pada awal-awal produksi Toyota, yakni mesin tenun otomatis yang diciptakan oleh Sakichi Toyoda. Nah, TPS ini diuji dan dicoba selama bertahun-tahun untuk meningkatkan efisiensi didasarkan pada konsep just in time yang dikembangkan oleh Kiichiro Toyoda, pendiri dari Toyota Motor Corporation. Selanjutnya, manfaat penerapan JIT pada perusahaan Toyota. Toyota memperoleh berbagai macam manfaat dengan menerapkan JIT. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, persediaan tidak perlu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Selanjutnya, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Kemudian ada keterlacakan biaya, keakuratan penentuan biaya produksi, mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah, kemudian meminimumkan persediaan, kemudian zero defect, kemudian mengurangi harga pokok produksi. Selanjutnya ada lead time, pemanufakturan. Selanjutnya penghemat waktu, pemindahan, dan terakhir biaya mutu. Dan di sini juga ada tujuan sistem JIT pada perusahaan Toyota. Tujuan dari sistem produksi just in time ini adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan secara terus-menerus. Tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem ini adalah yang pertama, zero defect, atau tidak ada barang yang rusak. Yang kedua, zero setup time, tidak ada waktu setup. Yang ketiga, zero load excesses, tidak ada kelebihan load. Yang keempat, zero handling, tidak ada penanganan. Yang kelima, zero queues, tidak ada antrian. Yang keenam, zero breakdowns, tidak ada kerusakan mesin. Yang terakhir, zero lead time, tidak ada lead time. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.